Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang kita mulai di pertemuan kedua ya, Rais Al-Awwal, The Philosopher King in Islam. Terima kasih atas kehadirannya semua. Nah, sekarang kita di pertemuan kedua ini kita sesuai janji akan mempelajari tentang growth mindset. Nah, seperti kemarin ya, ini kurvanya. Kita ada 4 jenis kepemimpinan. Ini berdasarkan dua kurva kecerdasan moral dan intelektual dan kecerdasan emosional dan interpersonal. Nah, untuk kecerdasan moral ini kita akan belajar growth mindset dulu gitu. Karena kenapa kita harus belajar growth mindset dulu? Karena growth mindset itu suatu ilmu gitu ya, maksudnya yang harus atau suatu kepercayaan dulu gitu ya, yang harus diinstal dulu di otak gitu ya, agar dalam mempelajari ilmu-ilmu kepemimpinan itu akan lebih mudah lagi karena mindsetnya sudah growth mindset dulu gitu, mindsetnya sudah berkembang dulu gitu. Jadi melepaskan gitu daripada tembok yang menghalangi pemikiran untuk kemudian bisa terbuka terhadap pemikiran-pemikiran kepemimpinan gitu ya. Oke. Nah, pertama growth mindset itu apa ya? Pertama, penjelasan secara singkatnya adalah konsep growth mindset itu adalah konsep ya yang dikembangkan oleh psikolog nama Carol Dweck gitu ya, yang merujuk pada keyakinan bahwa kemampuan gitu ya, kecerdasan dan bakat seorang itu dapat dikembangkan melalui kerja keras, pembelajaran dan dedikasi gitu ya. Nah, jadi ya gitu ya. Jadi pemikiran bahwa suatu kemampuan gitu ya, tidak hanya stuck gitu, tidak hanya stuck sesuai apa yang kita dapatkan dari lahir gitu ya. Jadi batasan itu bukan sesuatu yang Tuhan ciptakan atau Tuhan berikan kepada kita gitu, tapi kita yang seringkali menciptakannya gitu ya, batasan diri kita. Sedangkan sebenarnya Tuhan itu membuat pemikiran kita gitu ya, sebenarnya apa yang kita miliki, kecerdasan kita, kemampuan kita itu sebenarnya akan terus bisa berkembang gitu ya, terus menerus gitu ya. Nah, itu growth mindset gitu ya. Nah, coba ini kita pakai contoh kasus dulu gitu ya. Jika ada adik atau anakmu yang kalah bermain bola, apa yang akan kamu katakan gitu ya? Ini pertanyaan. Coba kalau ada adik gitu ya, adik atau anak gitu ya, yang kalah bermain bola, apa yang akan Hadi katakan? Yang aku katakan itu biasanya kadang kalau nggak mau kalah nggak usah main. Jadi jadi izinin main bola karena nggak mau mengalah. Gak mau mengalah. Oke. Nah, itu cukup menarik ya jawabannya dan tidak disangka juga. Mungkin berarti kalau Hadi ini berusaha agar kalau emang tidak mau kalah bermain bola, berarti ya udah nggak usah main aja gitu ya, daripada sedih gitu ya. Nah, itu kan berarti emang agar emang harusnya disiapkan dulu mentalnya ya. Kalau ternyata bermain emang harus sudah siap kalah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ya. Tapi itu apakah termasuk growth mindset atau fixed mindset gitu ya? Akan menciptakan anak yang growth mindset atau fixed mindset gitu ya. Jadi ya, kalau dari bukunya Carol Dweck itu tentang mindset, ada 5 jenis statement yang akan biasanya dikeluarkan oleh orang tua gitu ya. Yang pertama, kamu tadi mainnya sudah keren banget. Nah, jadi dia tuh berkata bahwa udah memuji gitu ya, memuji si anak gitu ya, bahwa dia tuh udah bermain dengan keren banget gitu. Jadi agar anak itu bangga gitu, walaupun dia udah kalah gitu. Lalu kedua, tidak fair, memang wasitnya salah gitu. Jadi menyalahkan orang lain agar si anak itu tidak menyalahkan dirinya sendiri gitu. Jadi menyalahkan orang lain gitu ya, biasanya gitu ya. Lalu yang ketiga, gak apa-apa, itu hanya permainan. Nah, jadi dia ini membuat si anak itu merasa bahwa ya tidak membesarkan kegagalan yang sudah dilalui. Jadi dia merasa oh ya nggak masalah, ini tujuannya gitu ya, tujuannya agar si anak itu merasa bahwa ini kegagalan kecil gitu ya. Jadi atau ini hanya permainan gitu, jadi nggak masalah gitu. Lalu yang keempat, lain kali pasti menang gitu. Jadi ini memberikan kepercayaan kepada anak agar si anak ini yakin gitu ya bahwa nanti ada kesempatan lagi. Yang kelima, orang tua itu akan berkata, mari kita bahas bagaimana jalannya permainan tadi, apa kelebihan lawan, dan apa yang bisa kita perbaiki. Nah, dari 5 jenis statement ini, ditambah satu yang Hadi gitu ya, mana yang akan menjadikan anak itu memiliki growth mindset? Anak itu akan berkembang pemikirannya.
Coba Hadi menurut Hadi. Menurutku ya, jenis yang pakai adalah ya poin 5. Poin 5, bagus. Nah, nanti kita jelaskan ya kenapa ya poin 5 ini akan menjadikan anak growth mindset gitu ya. Nah, pertama gitu ya. Yang pertama gitu ya, kamu tadi mainnya sudah keren banget gitu ya, memberikan pujian bahwa dia telah memberikan yang terbaik. Jadi seolah dia memberikan pujian. Tapi ini bakal menciptakan anak yang katanya fixed mindset. Gitu. Kenapa gitu? Fixed mindset itu ya terbatas gitu, nggak merasa bisa berkembang. Kenapa gitu ya? Karena memberikan rasa puas dan menghindari usaha lebih. Jadi memberikan kepuasan dahulu ke si anak gitu. Si anak tuh jadi ngerasa puas dan gak mau lagi berusaha lebih keras lagi. Jadi dia merasa udah cukup sampai segitu aja kemampuan dia. Nah, kedua gitu ya, tidak fair, memang wasitnya salah gitu. Jadi menyalahkan pihak lain gitu ya, dan menyelamatkan harga diri. Jadi untuk menyelamatkan harga diri si anak gitu ya, kita menyalahkan pihak lain gitu. Jadi si anak itu tidak merasa dirinya yang salah. Nah, ini juga bakal menyebabkan fixed mindset. Karena membiasakan menyalahkan pihak lain. Jadi si anak itu nanti kemungkinan besar jika dia gagal, dia akan menyalahkan pihak lain. Dan ini sangat berbahaya. Nah, lalu yang ketiga, gak apa-apa, itu hanya permainan. Nah, ini kita berusaha memberikan ketenangan dan menghindari penyesalan. Jadi kita membuat si anak tenang dan dia biar gak terlalu nyesal gitu. Padahal ini juga menyebabkan fixed mindset juga. Karena kita membiasakan dirinya gitu ya, menyepelekan gitu ya, suatu kesempatan gitu. Jadi dia suatu kesempatan yang dia punya itu dia sepelekan, ini hanya permainan, ini hanya suatu hal, satu kejadian yang tidak terlalu spesial lah. Jadi nggak usah terlalu serius gitu. Nah ini padahal kan itu suatu kejadian itu tidak ada yang sia-sia gitu ya. Kalau udah bisa tidak ada yang sia-sia itu ada kejadian seperti itu sebenarnya ada hikmah gitu, ada pelajaran yang bisa diambil gitu. Harusnya jangan menganggap remeh hal kecil gitu. Nah ini bisa menyebabkan fixed mindset juga gitu. Lalu keempat, lain kali pasti menang. Jadi memberikan harapan kesempatan lain. Jadi memberikan harapan. Nah ini fixed mindset juga. Jadi membiasakan untuk tidak serius di kesempatan yang ada dan tidak memberi kejelasan apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi membiasakan. Jadi si anak ini emang dijadikan gitu ya, bahwa nanti ada kesempatan lain, tapi tidak diberikan improve gitu, tidak diberikan evaluasi apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya agar bisa menang. Lalu yang kelima, mari kita bahas bagaimana jalannya permainan tadi, apa kelebihan lawan dan apa yang bisa kita perbaiki. Nah ini akan memberikan komentar yang membangun, walaupun pastinya sakit gitu ya, kita akan mengevaluasi, tapi ini kita akan menemukan apa yang bisa kita perbaiki. Nah ini akan membuat komentar yang membangun. Nah ini disebutlah, nah inilah statement yang akan membangun growth mindset. Nah, tidak menghindari apapun, menerima kekalahan, dan merefleksikan kesalahan-kesalahan yang diperbaiki ke depan. Nah, kalau yang statement Hadi gitu ya, kita mengatakan bahwa kalau kamu nggak mau kalau kamu nggak mau menerima kekalahan, kamu nggak usah main. Itu juga mungkin diterserahkan ya kepada penonton apakah itu akan menyebabkan fixed mindset atau growth mindset kepada teman-teman. Nah, kan sebaiknya gitu. Tapi kalau dari statement ini adalah kita harusnya melakukan evaluasi gitu. Growth mindset sehingga kita mengevaluasi agar nanti bisa menang gitu di kesempatan kedepannya sehingga anak itu terus bertumbuh gitu. Oke. Nah ini kita akan bahas dulu tentang penelitian growth mindset ini adalah penelitian dari Carol Dweck gitu. Jadi kita bedah dulu gitu, siapa sih Carol Dweck ini. Jadi Carol Dweck ini memperoleh gelar PhD gitu ya, filosofer. Ini dalam psikologi sosial dan perkembangan dari Universitas Yale gitu ya, sebelum bergabung dengan Universitas Stanford gitu ya pada tahun 2004. Ia mengajar di Universitas Columbia dan Universitas Harvard gitu ya. Nah, selama masa akademiknya, Dweck tertarik pada bagaimana keyakinan individu tentang kecerdasan mengaruhi cara mereka menghadapi tantangan dan kegagalan. Nah, ini ya maksudnya selama masa akademiknya itu dia mempelajari tentang mindset itu gitu ya. Nah, penelitiannya itu adalah tentang penelitian not yet gitu ya. Salah satu studi terkenal yang dilakukan Dweck melibatkan siswa di sebuah sekolah menengah di Chicago ya. Nah, Chicago ya. Dalam penelitian ini, siswa yang belum lulus semua mata pelajaran
yang diperlukan untuk kelulusan diberikan nilai not yet atau belum, jadi daripada nilai gagal gitu ya. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa mereka sedang dalam proses belajar dan memiliki kesempatan memperbaiki diri di masa depan. Jadi kalau biasanya orang kasih nilai itu langsung angka ya, langsung ya nggak ada apa ya, ya udah kalau orang lihat angkanya oh di bawah KKM terus ya udah gue gagal gitu. Tapi ini dikasih tulisan not yet gitu ya. Nah, dia menemukan bahwa siswa not yet itu jadi belum gitu ya. Not yet itu belum. Dia menemukan bahwa siswa dengan growth mindset yang percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan gitu melalui usaha dan pembelajaran, menyambut tantangan dan melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar gitu. Jadi kalau orang anak growth mindset itu kalau ada tantangan itu dia akan menyambutnya gitu ya. Kalau ada ujian gitu, kalau ada ujian atau permasalahan dia jadikan dia itu sebuah tantangan yang akan membuat dia berkembang gitu ya. Sebaliknya siswa dengan fixed mindset yang percaya bahwa kemampuan adalah bawaan dan tidak dapat diubah gitu. Jadi dia udah langsung menyerah sebelum bertarung gitu ya. Cenderung menghindari tantangan dan merasa terancam oleh kegagalan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mendorong growth mindset, siswa lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka gitu ya. Jadi kalau didorong growth mindset itu, jadi mereka akan mencapai potensi yang sebenarnya masih bisa terus berkembang. Lalu ini perkembangan otak dan aktivitas neural gitu ya. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa mindset mempengaruhi respons neural individu terhadap kesalahan gitu. Studi menggunakan neuroimaging gitu menunjukkan bahwa individu dengan growth mindset menunjukkan aktivitas otak yang lebih besar ketika mereka membuat kesalahan, yang menunjukkan keterlibatan dan upaya untuk memproses dan memperbaiki kesalahan tersebut. Sebaliknya gitu ya, individu dengan fixed mindset menunjukkan aktivitas otak yang lebih rendah dalam situasi serupa, yang menunjukkan kurangnya keterlibatan dalam memproses kesalahan gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa growth mindset mendorong pembelajaran dan adaptasi melalui respon neural yang lebih aktif terhadap kesalahan. Jadi kalau kita gitu ya, saat kita belajar kita tuh bingung gitu ya, kepala tuh sampai pusing gitu ya, itu sebenarnya emang karena aktivitas otak itu emang lagi panas gitu ya, emang lagi panas, aktivitas otak itu lagi apa sih, lagi berproses gitu ya, lagi proses. Tapi itu tuh sebenarnya gitu ya, hal-hal yang sudah seperti itu tuh sebenarnya akan menyebabkan si neural ini tuh makin kuat gitu ya. Nah itu tuh sama gitu kayak jaringan otot gitu ya, kan saat kita berolahraga gitu ya, kita tuh sebenarnya kan merusak otot-otot gitu ya, serat-serat otot-otot itu dirusak. Jadi kemudian nanti akan tumbuh lagi dengan yang lebih tebal, akan ditumbuh lagi dengan yang lebih kuat gitu ya. Nah itu sama juga dengan otak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengalami ujian itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat kita lebih kuat lagi gitu. Apakah itu tubuh kita, apakah itu pikiran kita gitu. Jadi itulah kalau kita menyadari bahwa manusia ini diciptakan untuk terus berkembang gitu ya, growth mindset. Nah, tapi kenapa sih pertanyaan lagi, kenapa sih kita harus belajar tentang growth mindset? Nah, Hadi coba. Agar kita lebih tahu tentang growth mindset ya terkait dengan ya kepribadian masing-masing gitu ya. Jadi apapun di bidangnya pasti kita mengetahui tentang growth mindset gitu ya. Kita harus cari tahu kesalahan seperti apa, kelebihan dan kekurangan seperti apa kan gitu. Itulah belajar growth mindset sesuai dengan bidang masing-masing. Oke. Nah ini ya bagus ya. Jadi mungkin sesuai bidang masing-masing, itu bisa terus berkembang gitu ya. Kemampuan kita tuh, walaupun kita punya bidang masing-masing berbeda gitu ya. Nah, jadi kenapa sih manfaat memahami dan menerapkan growth mindset itu? Pertama gitu ya, untuk diri kita sendiri gitu ya, meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi dengan meyakini bahwa kemampuan dapat ditingkatkan, individu akan lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Gitu. Jadi lebih percaya diri gitu ya. Lalu membangun ketahanan diri, resilience. Jadi melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar membuat individu lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Jadi ini mindset terhadap hambatan gitu ya. Jadi dia bertahan, dia sabar gitu ya. Lalu ketiga gitu ya, mendorong kreativitas dan inovasi gitu ya. Jadi pola pikir berkembang mendorong individu untuk mencari solusi baru dan berpikir di luar kebiasaan. Jadi tidak merasa bahwa sistem yang ada sekarang atau suatu yang udah ada sekarang itu ya udah berhenti di situ, enggak. Tapi orang growth mindset itu berpikir bahwa ada lagi gitu, ada lagi suatu solusi yang lebih ampuh atau solusi yang lebih efisien, efektif gitu ya dibandingkan yang ada sekarang gitu. Lalu
Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan adaptasi. Individu dengan growth mindset lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan siap menghadapi tantangan baru. Jadi orang yang growth mindset ini biasanya open minded gitu ya. Open minded, terbuka pikirannya terhadap kritik, terhadap tantangan, terhadap perbedaan pendapat. Jadi dia itu lebih mudah beradaptasi gitu ya dengan orang-orang yang berbeda. Oke. Nah, lalu bahaya apa gitu? Bahaya apa kalau kita hidup dengan fixed mindset, tidak growth mindset gitu? Pertama gitu ya, kehilangan peluang berharga gitu. Individu dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan karena takut gagal. Jadi dia cenderung menghindari tantangan sehingga melewatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang gitu. Lalu kedua, ketakutan akan kegagalan. Mereka seringkali takut gagal karena menganggap kegagalan sebagai bukti kekurangan kemampuan sehingga memilih bersifat pasif dan tidak mencoba hal-hal baru gitu. Jadi dia takut gagal gitu ya, orang yang fixed mindset itu, karena tidak melihat suatu kesempatan itu sebagai tantangan gitu ya, tapi suatu dinding yang tinggi gitu. Lalu ketiga, sulit berinovasi. Pola pikir ini dapat menghambat kreativitas dan inovasi karena individu enggan berpikir di luar kebiasaan atau mencoba pendekatan baru gitu. Jadi dia mencoba tidak melatih pikirannya gitu untuk menemukan solusi yang lebih baik lagi gitu ya. Lalu keempat, kurangnya resilience. Mereka mudah merasa putus asa ketika menghadapi kesulitan karena percaya bahwa kemampuan mereka sudah tetap dan tidak dapat ditingkatkan. Jadi ya mereka langsung mudah, kegigihannya kurang gitu ya, mudah putus asa gitu ya. Lalu ke 5 gitu ya, sensitif terhadap kritik. Jadi dia tidak open minded gitu ya. Individu dengan fixed mindset seringkali sulit menerima umpan balik negatif gitu ya, menganggap sebagai serangan pribadi daripada kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi dia tidak mau menerima kritik gitu ya. Jadi padahal kritik itu penting gitu, penting karena dengan kritikan orang kita bisa tahu kesalahan kita yang nanti kemudian kita perbaiki sehingga kita semakin baik lagi gitu ya, semakin baik lagi. Lalu ke-6, kita membatasi potensi diri. Dengan keyakinan bahwa kemampuan tidak dapat berkembang, mereka mungkin tidak mencapai potensi terbaik yang sebenarnya bisa dicapai melalui usaha dan pembelajaran. Jadi inilah kemudian yang banyak orang terjadi pada orang ya, yang membiarkan dirinya tidak mau berkembang gitu, tidak mau sulit gitu ya, sulit, ada hambatan terbesar dalam dirinya sehingga dia tidak susah berkembang karena itu dalam mindsetnya sendiri gitu, bahwa dia merasa bahwa dirinya itu hanya aku tuh cuman debu gitu ya, cuman debu di jalan atau apa gitu. Jadi meremehkan diri sendiri, padahal Allah itu sudah ciptakan kita gitu untuk terus berkembang. Lalu dampak kalau masyarakat gitu ya, kalau ternyata masyarakat itu menjadi fixed mindset gimana gitu. Yang pertama gitu, banyak yang menghindari tantangan. Sesuai dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan akademik karena takut gagal, sehingga menghambat perkembangan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah ini ya, kan dibandingkan orang yang anak yang fixed mindset sama growth mindset di kelas itu kan sangat jomplang gitu ya, seringkali jomplang gitu ya. Lalu kedua, mudah menyerah. Ketika menghadapi kesulitan, mereka lebih mungkin untuk menyerah daripada mencari solusi yang berdampak negatif pada prestasi akademik dan pengembangan diri. Inilah kemudian banyak sekali orang yang sebelum ujian itu sudah menyiapkan bagaimana caranya menyontek gitu ya. Bagaimana caranya menyontek, karena mereka sudah menyerah bahwa dia tidak mungkin mampu untuk mengerjakan ujian itu dengan jujur gitu. Ketiga, kurangnya inovasi. Di dunia kerja, fixed mindset dapat menghambat kreativitas dan inovasi karena individu enggan mengambil resiko atau mencoba pendekatan baru gitu ya. Nah ini ya, jadi karena tidak mau mengambil resiko gitu. Jadi emang sih kalau kita mampu untuk berinovasi gitu, kalau kita mau siap berinovasi, maka kita juga harus siap menerima resiko bahwa inovasi kita mungkin gagal. Itu kan. Lalu stagnasi. Keempat adalah stagnasi ekonomi. Kurangnya dorongan untuk belajar dan berkembang dapat menyebabkan stagnasi dalam produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Jadi kalau orang-orangnya aja udah fixed mindset, pastinya tentunya ekonomi itu stagnan aja gitu ya, nggak sulit berkembang gitu. Lalu kelima adalah ketidakmampuan beradaptasi gitu ya. Di era digital yang terus berubah, fixed mindset membuat individu sulit beradaptasi dengan teknologi dan metode baru, menghambat kemajuan di berbagai sektor. Jadi karena kalau sekarang di zaman sekarang itu semua itu serba cepat gitu ya, bahkan sangat disebut juga exponential era gitu ya, sehingga perubahan itu sangat cepat gitu, perubahan yang terjadi itu sangat cepat. Bahkan itulah kemudian yang menyebabkan orang-orang itu bekerja di luar jam kerjanya, karena emang sangat secepat itu gitu ya.
tidak cukup gitu pekerjaan itu di waktu kerjanya gitu ya. Dan kemudian orang-orang itu banyak yang sulit beradaptasi, sangat sangat cepat perubahan. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya konsep growth mindset itu sebenarnya gitu ya teman-teman. Nah, pertama ya tadi ya, apa itu growth mindset? Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seorang dapat dikembangkan melalui dedikasi, usaha dan pembelajaran terus-menerus gitu ya. Lalu konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Stanford Carol Dweck yang menekankan bahwa individu dengan growth mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan gitu. Jadi tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai hambatan gitu teman-teman. Nah, ini biasanya ada 6 ya, ada 6 poin dari perbedaan fixed mindset sama growth mindset itu. Jadi dari kepercayaannya, pertama, kalau fixed mindset itu biasanya menganggap jadi ada 6 ya, nanti kita jabarkan satu-satu. Yang pertama adalah dari kepercayaannya tentang kepercayaan, kedua tentang bagaimana dia melihat tantangan, ketika dia melihat hambatan seperti apa. Lalu keempat, usaha itu dia anggap seperti apa, kritik itu dia anggap seperti apa, dan ketika dia melihat kesuksesan orang lain itu dia meresponnya seperti apa gitu. 6 ini. Yang pertama tentang kepercayaan gitu. Jadi kalau fixed mindset itu individu dengan fixed mindset meyakini bahwa kecerdasan dan bakat adalah sifat bawaan gitu, yang tetap dan tidak dapat diubah. Nah, ini ya udah dari tadi dijelasin, mereka percaya bahwa kemampuan seorang sudah ditentukan sejak lahir dan usaha tidak akan banyak mengubahnya. Nah, ini ya sangat salah ya. Lalu growth mindset, sebaliknya individu dengan growth mindset percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikendalikan melalui usaha, strategi yang tepat gitu ya, dan pembelajaran dari pengalaman. Mereka melihat potensi sebagai sesuatu yang dapat ditingkatkan seiring waktu gitu ya. Jadi melihat bahwa potensi kita itu banyak gitu, besar gitu ya. Asal kamu mau nggak gitu ya, merasa sakit dan kemudian untuk terus berkembang gitu ya. Kedua, tantangan gitu ya. Jadi cara dia melihat tantangan itu seperti berbeda gitu ya, fixed mindset sama growth mindset. Jadi fixed mindset itu, individu dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan karena mereka percaya gitu ya bahwa kemampuan mereka adalah bawaan dan tidak dapat diubah gitu. Jadi tantangan yang besar itu saya tuh apa gitu, nggak mungkin lah saya bisa mendapat bisa menyanggupi amanah sebesar itu, tantangan sebesar itu saya nggak bisa gitu. Mereka khawatir bahwa kegagalan dalam menghadapi tantangan akan mengungkapkan keterbatasan mereka. Gitu. Akibatnya, mereka lebih memilih tugas-tugas yang sudah familiar dan berada dalam zona nyaman mereka. Gitu ya. Lalu ada growth mindset. Sebaliknya, individu dengan growth mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Gitu ya. Jadi, dia melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Mereka memahami bahwa melalui usaha dan ketekunan, kemampuan dapat ditingkatkan. Tantangan dianggap sebagai sarana untuk menguji gitu ya, dan memperkuat keterampilan mereka sehingga gitu ya mereka lebih berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru. Jadi mereka tuh gak takut gagal ya, walaupun kegagalan itu pasti ada gitu teman-teman, kegagalan itu pasti ada, tapi emang gitu untuk menghindarinya kita lakukan dengan berbagai persiapan yang matang gitu ya tentang itu. Baru dia kemudian kalau emang sudah ada terjadi kegagalan, dia lakukan evaluasi sehingga dia terus berkembang. Lalu hambatan gitu ya, cara mereka memandang hambatan itu berbeda juga. Pertama, individu dengan fixed mindset melihat hambatan sebagai indikasi dari keterbatasan kemampuan mereka. Jadi saat mereka melihat hambatan itu, mereka melihat batasan yang besar di sana. Mereka cenderung merasa frustasi dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena mereka percaya bahwa usaha tambahan tidak akan mengubah hasil yang dicapai. Akibatnya mereka mungkin menghindari tantangan yang lebih besar dan memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman mereka. Jadi mereka ya sudah ingin di zona nyaman aja gitu. Lalu growth mindset, sebaliknya individu dengan growth mindset melihat hambatan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Mereka percaya bahwa dengan usaha, ketekunan dan strategi yang tepat, mereka dapat mengatasi kesulitan dan meningkatkan kemampuan mereka. Pendekatan ini mendorong mereka untuk terus mencoba gitu ya, mencari solusi kreatif dan tidak mudah menyerah. Jadi sangat bermanfaat sekali ya gitu kalau kita memiliki kepercayaan growth mindset ini gitu, sehingga kita saat ada hambatan kita tidak mudah menyerah, kita akan memikirkan bagaimana solusinya gitu, dan ini akan membuat kita lebih tegar dan sebagainya. Lalu usaha gitu ya, fixed mindset gitu ya. Individu dengan fixed mindset meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah sifat bawaan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu mereka seringkali menganggap usaha sebagai hal yang tidak efektif atau bahkan sia-sia gitu ya. Mereka cenderung menghindari tantangan dan lebih memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman mereka gitu. Jadi mereka merasa bahwa mereka sebanyak apapun mereka berusaha gitu ya,
Kalau memang bukan bakat mah ya saya sudah gitu ya. Mau diapain lagi, nggak usah, usaha itu jadi sia-sia aja gitu. Nah ini orang fixed mindset gitu. Nah ini sedangkan growth mindset sebaliknya, individu dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, latihan, dan ketekunan. Mereka melihat usaha sebagai kunci untuk mencapai tujuan dan tidak takut menghadapi tantangan. Bagi mereka kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran yang berharga. Jadi emang growth mindset itu tidak asal kurvanya tidak terus naik ke atas ya. Tapi selalu ada naik turunnya, selalu ada kegagalannya. Tapi dari situ mereka percaya bahwa akan ada titik di mana semua usaha mereka itu akan terbayarkan. Nah, itulah orang yang growth mindset. Lalu kritik gitu ya. Nah ini kritik yang sering kali banyak orang sulit gitu menerima kritik. Pertama, fixed mindset. Individu dengan fixed mindset cenderung defensif terhadap kritik. Mereka mungkin merasa terserang secara pribadi dan melihat kritik sebagai indikasi dari keterbatasan mereka. Gitu. Akibatnya mereka seringkali mengabaikan atau menolak umpan balik yang diberikan. Jadi seolah takutnya mereka merasa kritikan itu adalah sesuatu yang ingin menjatuhkan mereka. Gitu. Ingin cari-cari kesalahan mereka dan membuat mereka tidak berhenti melakukan usaha mereka. Jadi cenderung suzon gitu ya saat mendapatkan kritik gitu. Padahal kritikan itu kadang-kali emang sebenarnya kita kadang-kali sayang gitu, orang-orang yang memberikan kritikan itu sayang agar orang itu bisa berkembang. Tapi seringkali walaupun mungkin orang yang memberikan kritik itu mungkin tidak menggunakan cara yang benar gitu ya, cara memberikan feedback yang benar gitu ya, walaupun niatnya baik dan sehingga tersampaikannya juga dianggap suzon gitu. Sedangkan growth mindset gitu ya, sebaliknya individu dengan growth mindset melihat kritik sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka menerima umpan balik gitu ya dengan sikap terbuka dan menggunakan untuk meningkatkan diri. Pendekatan ini memungkinkan mereka gitu ya untuk terus berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Jadi saat mereka mendapatkan kritik, mereka mungkin pada awalnya gitu ya, mereka akan denial gitu ya, akan menolak gitu ya kritikan itu. Tapi kemudian dia berusaha untuk mengevaluasi diri gitu, merefleksikan diri gitu ya, untuk menerima kritikan itu gitu ya, dan kemudian mengevaluasi diri dan menjadikan itu untuk agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga dia terus berkembang gitu ya, dan dia akan lebih sabar gitu saat menerima kritikan, akan lebih tidak merasa tersudutkan gitu saat mereka mendapatkan kritikan gitu. Lalu saat melihat kesuksesan orang lain gitu ya, nah ini ya, fixed mindset gitu ya, individu dengan fixed mindset cenderung merasa terancam atau iri terhadap kesuksesan orang lain gitu ya. Nah ini banyak sekali ya orang yang melihat orang lain lagi mendapatkan kesempatan yang lebih baik atau mendapatkan rezeki yang lebih banyak atau apa gitu ya, mereka gampang iri gitu ya. Banyak apalagi di Indonesia gitu ya, mereka mungkin melihat pencapaian orang lain sebagai indikasi bahwa mereka sendiri kurang mampu atau tidak cukup berbakat gitu ya. Hal ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan menghambat motivasi untuk berkembang. Nah ini ya ini kebanyakan orang merasa bahwa dunia ini tidak adil gitu. Padahal semua potensi untuk mencapai kesuksesan itu untuk tiap orang itu diberikan yang sama gitu. Karena orang sukses itu banyak sekali, latar belakangnya berbeda-beda. Bahkan dari yang sangat minus pun banyak gitu ya. Jadi orang yang fixed mindset itu tidak menyadari hal itu gitu. Lalu sedangkan growth mindset sebaliknya, individu dengan growth mindset melihat kesuksesan orang lain sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran gitu. Mereka percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha dan dedikasi gitu ya. Nah memang banyak contohnya gitu ya, dan kita harus terus termotivasi gitu ya. Oleh karena itu mereka cenderung merasa termotivasi untuk meningkatkan diri dan tidak merasa terancam oleh pencapaian orang lain. Nah ini ya 6 poin growth mindset yang harus kita hafal gitu ya. Pertama adalah kepercayaan. Kedua adalah saat kita sudah mempercayai sesuatu, kita akan saat melihat tantangan, nah kita akan berbeda gitu ya. Kemudian kita melihat hambatan akan berbeda juga gitu ya. Lalu usaha, lalu kelima kritik, kemudian karena melihat kesuksesan orang lain. Nah itu ya. Kepercayaan, tantangan, hambatan, usaha, kritik, dan kesuksesan orang lain gitu. Ini kenapa ya lagi offline gitu ya. Ntar. Oh, ini kita mungkin akan nonton dulu satu video yang bagus banget. Oh.
Mati ya. Nggak nyampe ya. Oh, nggak bisa. Nah ini ya. Coba. Nggak ada internet ya. Oke, ini kita tonton dulu videonya. Teman-teman saya duduk di kursi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian memvonis saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, gak tahu lah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan. Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya nggak sekolah, ibu saya manggil saya, "Nak, ayo kita sholat asar. Kamu jadi imam." Saya bilang sama ibu saya, "Ma, aku jalannya udah goyang ini." Lalu dia bilang, "Nggak apa-apa, ayolah jadilah imam." Jadilah saya imam sholat asar itu. Ketika saya ruku di rakaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri. Saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan. Saya marah pada semua hal. Saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari. Gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah depan saya dan bilang, "Nak, ayah hanya ingin menyampaikan satu hal, papa hanya ingin menyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau memilih nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja di sini, ya nggak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling cuma bisa mendukungmu. Tapi kalau itu pilihanmu, seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, nak. Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, mobilnya turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek, nggak apa-apa. Pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing. Nggak mungkin orang nggak manjat tebing di kamar ini. Kau suka main teater. Nggak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu. Nggak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap.
Sudah, habis itu beliau pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, "Ma, saya mau sekolah, tolong panggilkan taksi." Sejak hari itu saya dorong mobil saya. Susahnya setengah mati, teman-teman. Tapi kalau saya nggak berani dorong itu, nggak sampai saya di sini. Nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbuh itu. Nggak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. Karena untuk naik pesawat aja susah aja setengah mati. So teman-teman, setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk Anda sendiri, untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan, karena nggak bakalan. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik, yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Selamat mendorong mobil Anda. Thank you. Nah itu ya Pak Handi Satriago gitu ya. Pak Handi Satriago itu dia pakai kursi roda ya, tapi masya Allah dia itu jadi puncak jabatannya itu sebagai direktur utama gitu ya di General Electric Indonesia. General Electric itu perusahaan dari New York gitu ya, masya Allah. Itulah kalau orang itu ya dari pendidikan growth mindset ayahnya gitu. Nah ini yang udah hadir, nanti bisa lihat rekamannya atau nanti PPT-nya di-share. Jadi kalau bagaimana sih tentang growth mindset itu secara filosofis gitu ya. Nah ini kita juga harus pahami ya bahwa growth mindset ini sendiri sebelum ada penelitian dari Carol Dweck gitu ya, itu juga sudah difikirkan gitu ya oleh para filsuf sebelumnya. Pertama gitu ya secara filsafat stoicisme gitu ya. Jadi kalau stoicisme itu ya filsafat yang menerima segala hal gitu ya. Orang berhak dia filsafat yang menerima segala hal gitu. Menerima apapun yang alam semesta atau Tuhan itu berikan gitu ya. Tapi dia juga memiliki ajaran yang growth mindset gitu. Jadi tentang dikotomi kendalinya gitu ya, tentang fokus pada hal yang dapat dikendalikan gitu ya. Stoicisme gitu ya mengajarkan untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang berada di bawah kendali kita. Nah ya, gitu ya. Seperti pikiran, tindakan, dan sikap, serta menerima dengan tenang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pendekatan ini mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab atas perkembangan diri mereka dan tidak terhambat oleh faktor eksternal kebahagiaan hidup. Nah, seperti kata Marcus Aurelius gitu ya, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiran. Jadi walaupun dipisahkan gitu ya, apa yang bisa kita kendalikan atau apa yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya, tapi mereka memaksimalkan gitu ya, apa yang mereka bisa kendalikan itu mereka maksimalkan untuk terus memberikan yang terbaik untuk bisa terus berkembang semaksimal mungkin gitu ya. Lalu yang kedua gitu ya, penerimaan terhadap tantangan dan kesulitan gitu ya. Nah ini ya, para filsuf stoik memandang kesulitan sebagai peluang untuk mengembangkan kebajikan dan kekuatan karakter. Pandangan ini sejalan dengan growth mindset yang melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang gitu ya. Kesulitan, kata Seneca gitu ya, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh gitu ya. Jadi bahwa bukan hanya tubuh yang akan berkembang gitu ya, saat kita mengalami kesulitan, tapi juga pikiran gitu ya. Dan dari pikiran itu ada tempat pusat kemampuan berpikir kita gitu ya, tempat kemampuan kita gitu ya di situ gitu ya, dan itu akan terus berkembang gitu ya. Dan lalu yang ketiga adalah pentingnya kebajikan dan pengembangan diri gitu ya. Stoicisme menekankan bahwa kebahagiaan sejati dicapai melalui pengembangan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengembangan diri. Jadi merasa bahwa mereka itu untuk mencapai kebajikan atau virtue gitu ya, sebutannya virtue gitu ya, bahwa mereka itu akan terus berkembang gitu untuk mencapai hal itu gitu. Nah, fokus pada pengembangan diri ini mendorong individu untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Kata Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu manusia tetapi pandangan mereka terhadap tentang peristiwa tersebut. Jadi peristiwa itu
nggak ada yang salah gitu. Tapi bagaimana orang itu berpikir itu yang berbeda gitu, yang membuat itu berbeda gitu. Lalu, nah ini filsafat nihilisme. Nihilisme ini cukup kontroversial gitu, teman-teman. Kalau tahu, kalau nihilisme itu kenapa? Karena kebanyakan orang gitu, kebanyakan orang ateis itu karena nihilisme. Saat filsafat kemudian bertemu tentang filsafat nihilisme, mereka jadi ateis. Tapi sebenarnya uh, kenapa mereka akhirnya menjadi memisahkan dari dogma agama gitu ya? Karena mereka saat dogma Kristen sedang mengakar kuat, mereka menghambat, itu membuat masyarakat itu fixed mindset gitu, saat itu mereka kemudian terkekang untuk berkembang, dan kemudian nihilisme inilah, pemikiran Nietzsche inilah yang kemudian membuat mereka akhirnya bebas. Kemudian Eropa kemudian mengalami Renaissance, jadi ada humanisme dan sebagainya. Walaupun mereka percaya gitu, jadi nihilisme itu sama dengan sejalan dengan eksistensialisme gitu. Kalau eksistensialisme itu percaya bahwa kita itu ekstensi dulu gitu, ada dulu baru esensinya belakangan. Jadi kita tuh ada tanpa ada tujuan apa-apa, kemudian kita mencari tujuan. Nah, ini orang-orang kayak gini kan kemungkinan merasa bahwa ya udah ngapain saya ada gitu kalau nggak ada tujuan, yang mending bunuh diri aja gitu ya. Tapi gak kayak gitu. Ternyata orang-orang nihilisme itu juga gitu ya, orang-orang yang kemudian kebanyakan orang sekarang berpikir seperti ini, mereka juga berpikir growth mindset juga gitu. Dan ini maksudnya kita bisa mempelajari itu bagaimana cara mereka berpikir, untuk kita juga orang Islam juga sama kok, punya pemikiran yang sama tentang growth mindset. Jadi pertama gitu ya, bahkan ya kalau orang barat itu meninggalkan agama mereka jadi maju gitu ya, kata Ustaz Faris. Tapi kalau kita orang Islam asalnya jahiliyah, kemudian bertemu Islam jadi maju gitu, jadi berbeda gitu. Nah kalau kita tuh growth mindset itu karena bertemu Islam. Kalau orang barat jadi growth mindset itu karena mereka melepaskan dari dogma. Yang pertama gitu ya, penciptaan makna pribadi gitu. Nihilisme menekankan bahwa kehidupan tidak memiliki makna intrinsik gitu ya, sehingga individu didorong untuk menciptakan makna mereka sendiri. Friedrich Nietzsche gitu ya menyatakan manusia adalah sesuatu yang harus diatasi gitu. Jadi merasa dia mengatakan bahwa manusia itu sesuatu yang punya problem gitu ya, dan mereka harus mengatasi diri mereka sendiri atau menemukan makna diri mereka sendiri. Walaupun sebenarnya benar-benar aja gitu ya, kalau dalam Islam kita sendiri emang harus menemukan makna kita, dan kemudian nanti kita akan menemukan maknanya itu di Islam gitu ya, di Islam. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya mungkin tentang purpose akan dijelaskan lebih lanjut gitu, bagaimana cara kita menemukan makna diri kita sendiri. Ini mendorong individu untuk terus berkembang dan melampaui batasan diri. Yang kedua, pertumbuhan melalui tantangan gitu. Nietzsche percaya bahwa pertumbuhan pertumbuhan sejati gitu terjadi ketika individu menghadapi dan mengatasi tantangan. Dalam Twilight of the Idols, ini sering kali ya Nietzsche itu pakai kata-kata yang berhubungan dengan agama, buku-bukunya gitu ya. Jadi ia menyatakan, apa yang tidak membunuhku membuatku lebih kuat. Apa yang tidak membunuhku membuatku lebih kuat. Ini keren banget sih sebenarnya kata-katanya dia. Menekankan bahwa kesulitan dapat menjadi pendorong bagi pengembangan diri. Jadi apapun gitu kesulitan, selama itu tidak membunuhmu, walaupun kamu takut pun, itu akan membuatmu lebih kuat. Hebat. Lalu ketiga, penolakan nilai-nilai tradisional gitu. Nietzsche menolak moralitas tradisional yang didasarkan pada agama dan mendorong individu untuk menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kenyataan yang terus berubah. Ia menekankan pentingnya menjadi individu yang kuat yang berani melampaui batasan moralitas konvensional untuk menciptakan nilai-nilai baru. Nah ini Nietzsche juga, pemikiran Nietzsche juga sebenarnya, apakah Islam itu melarang kita untuk melepaskan diri dari dogma Islam? Sebenarnya malah kita itu harus pertama kali melakukan pelepasan dogma dulu, teman-teman. Karena sama seperti bagaimana Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad bisa menemukan Islam, karena mereka melepaskan diri dari dogma-dogma masyarakat dulu. Kemudian mereka baru mengkritisi, dan kemudian akhirnya mereka menemukan Islam. Nah itu ya. Jadi kalau Nietzsche itu pada akhirnya dia tidak menemukan Islam ya sebenarnya. Itulah dilemanya gitu ya dalam pelajari filsafat. Tapi gitu ya. Lalu keempat, pengembangan diri melalui self-overcoming gitu ya. Konsep self-overcoming gitu dalam pemikiran Nietzsche mendorong individu untuk terus-menerus mengatasi diri mereka sendiri dan tidak terjebak dalam pola pikir tetap. Hal ini sejalan dengan prinsip growth mindset yang menekankan pentingnya belajar dan berkembang secara kontinu. Jadi merasa individu itu harus terus berkembang. Nah, kalau yang pemikiran tradisional itu kan sedikit lagi tentang pemikiran penolakan nilai-nilai tradisional itu, karena berbeda gitu ya. Orang yang beriman gitu ya,
Orang yang beriman karena dia hanya menerima aja gitu tanpa dia melakukan pencarian pribadi, berbeda dengan orang yang kemudian beriman setelah melakukan pencarian sendiri. Itu berbeda ya nilainya gitu ya. Karena prosesnya itu ada, walaupun akhirnya kamu ngapain jauh-jauh belajar agama, kamu asalnya Islam terus belajar agama apa gitu ya, akhirnya kembali lagi ke Islam. Berbeda dengan orang yang dari Islam terus dia tidak pernah mencari pencarian agama lain, berbeda gitu ya. Karena yang pertama itu karena benar-benar dia akhirnya menyadari kebenaran Islam, yang kedua itu dia hanya menerima walaupun sama-sama beriman ya. Tapi andaikan gitu ya, dalam kasusnya dia ternyata lahirnya sebagai orang non Islam gitu ya, kan dia bisa sangat berbahaya gitu ya hidupnya, karena dia tidak bisa bertemu dengan Islam akhirnya. Nah kemudian growth mindset dan moralitas. Jadi growth mindset ini juga sangat berpengaruh terhadap moralitas setiap orang, dan ini juga kenapa kita bisa melihat bagaimana Islam sekarang gitu ya. Nah maksudnya umat Islam sekarang dan orang Indonesia sekarang gitu ya. Individu dengan growth mindset cenderung memiliki nilai-nilai seperti ketekunan, keterbukaan terhadap umpan balik, dan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Mereka lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih mungkin untuk mengembangkan keterampilan baru. Pola pikir ini mendorong mereka untuk melihat kegagalan bukan sebagai cerminan gitu ya, bukan sebagai cerminan dari kemampuan tetap, tetapi sebagai bagian dari proses pengembangan diri. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kontrol diri yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pribadi dan profesional. Jadi lebih open minded, lebih orangnya tertantang, lebih positif orangnya gitu ya, orang-orang yang individu. Kebanyakan orang Indonesia kan masih sulit ya, masih jarang gitu ya yang growth mindset gitu ya. Lalu dampak terhadap nilai-nilai masyarakat gitu ya. Pada tingkat masyarakat, prevalensi growth mindset dapat mendorong budaya yang menghindari pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi. Masyarakat yang mengadopsi pola pikir ini lebih mungkin untuk mendukung sistem pendidikan dan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Selain itu, growth mindset dapat mengurangi stigma terhadap kegagalan, mendorong individu untuk mengambil resiko yang diperlukan untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan global. Jadi penting banget ya kalau masyarakat itu memiliki growth mindset. Nah, berhubungan dengan kemajuan masyarakat tersebut. Nah, lalu bagaimana growth mindset dalam Islam? Kan tadi udah dari sisi filsafatnya, sekarang dari Islamnya. Nah ini seringkali ya, kenapa sih orang umat Islam sekarang itu banyak yang fixed mindset gitu ya? Apakah fixed mindset itu adalah hasil dari belajar Islam? Nah itu karena, ini yang harus diluruskan gitu, karena ada beberapa konsep yang seringkali disalahartikan oleh orang-orang Islam gitu ya. Yang pertama gitu ya, tentang konsep qanaah gitu ya, tentang merasa puas. Jadi memang kalau kita mengikuti nafsu itu kapan puasnya gitu ya. Tapi ini juga menjadi keliru ya, gitu, keliru juga gitu ya. Qanaah mengajarkan untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Namun pemahaman yang keliru dapat membuat seorang enggan berusaha lebih atau meningkatkan kualitas hidupnya dengan alasan sudah merasa cukup. Nah ini mungkin merasa cukup atas nikmat, sedangkan kita itu harusnya tidak pernah merasa cukup akan pahala gitu ya. Padahal semakin kita berkembang gitu ya, semakin apa yang kita miliki terus berkembang, karena akan potensi untuk kita mendapatkan pahala itu semakin besar gitu ya, dengan apa yang kita miliki. Nanti gak? Jadi kalau kita ingin memiliki, istilahnya kalau orang yang jabatannya tinggi atau punya hartanya banyak, andai kan orang punya hartanya banyak, maka dia akan lebih banyak pahala sedekahnya gitu ya. Atau orang yang jabatannya tinggi, maka dia pahala amal jariahnya itu makin besar juga gitu kemungkinan. Nah itu, jadi tidak merasa cukup. Jadi kalau konsepnya bahwa orang Islam itu ya nggak apa-apa qanaah merasa cukup dengan harta, tapi jangan pernah merasa cukup dengan peluang mendapatkan pahala gitu ya. Nah itu. Yang kedua, takdir, predestinasi gitu ya. Keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah dapat disalahartikan sebagai alasan untuk tidak berusaha atau berubah gitu ya. Pemahaman yang keliru ini membuat individu pasif dan menerima keadaan tanpa upaya perbaikan dengan dalih semuanya sudah ditakdirkan gitu. Jadi kalau dalam kan berhubungan dengan mazhab Jabariyah gitu ya. Mazhab Jabariyah itu merasa bahwa semua itu udah ditetapkan takdirnya oleh Allah gitu ya. Padahal sebenarnya Allah itu memberikan kita pilihan gitu ya, memberikan ada takdir yang memberikan kita kehendak bebas gitu. Kehendak bebas. Jadi ada takdir yang memang Allah tetapkan, tidak bisa kita ubah gitu ya, seperti kita lahir sebagai apa, sebagai laki-laki, lahir dari siapa, kemudian nanti meninggalnya kapan gitu kan, itu udah ditetapkan oleh Allah. Tapi ada beberapa hal yang kemudian bisa kita ubah. Walaupun sebenarnya teman-teman apapun yang kita dapatkan gitu ya,
apapun yang kita dapatkan itu semuanya atas izin Allah gitu ya. Jadi walaupun kita memiliki kehendak bebas gitu ya, tapi semuanya itu tetap dalam izin Allah. Apakah kemudian kita mencapai apa yang kita inginkan atau tidak, itu tuh bukan berarti kita mendapatkan pahala dari situ. Tapi kita tuh mendapatkan pahala itu dari respon kita. Jadi kalau kita dalam situasi sekarang gitu ya, andaikan teman-teman mau masuk ke universitas A, kemudian kalian tuh berusaha gitu. Nah, andaikan kalian masuk di universitas A, apakah kalian mendapatkan pahala dari itu? Enggak kan? Tapi situasinya adalah saat kalian akhirnya diterima di universitas A, apakah kalian bersyukur atau bersabar? Jadi bagaimana respon kalian gitu? Jadi ternyata kalian udah berusaha sebaik mungkin, tapi kalian tidak diterima karena Allah nggak izinin gitu. Tapi itu tergantung tapi yang itu kan nggak bisa kalian kendalikan gitu. Yang bisa kalian kendalikan adalah respons kalian, apakah kalian bersabar dan bersyukur atau tidak gitu. Kan ada ya, karena dari situ kalian bisa dapat pahala. Nah jadi kalau kalian gagal, maka bagaimana cara kalian dapat pahala adalah dengan bersabar. Kalau kalian ternyata diterima, kalian untuk dapat pahalanya adalah dengan mensyukurinya gitu. Jadi banyak sekali gitu ya orang masuk kuliah gitu ya, bukannya bersyukur, bukannya sebelumnya kalian itu sampai mati-matian berdoa, tahajud dan sebagainya untuk diterima kuliah gitu. Tapi pas diterima, kok kalian jadi malah maksiat gitu ya. Jadi sering maksiat, kan itu jadi gak bersyukur gitu ya. Nah itu ya, jadi sebenarnya kalian masuk kuliah itu diterima di situ atau diterima kerja di situ kan gak dapat pahala apa-apa. Kalian dapat pahalanya dari kalian mensyukurinya atau tetap taat atau enggak gitu ya. Lalu taklid gitu ya. Nah kemudian dari itu ya growth mindset, tapi tetap berusaha gitu. Jadi kalau kalian ternyata gagal nah itu bersabarnya seperti apa? Nanti kalian mungkin akan menemukan kalian harus tetap berusaha mencapai kuliah apa sih, bisa diterima di kampus itu kah, atau kalian mencoba peluang yang lain kah yang kemungkinan gitu ya Allah udah tetapkan untuk kalian gitu ya. Jadi berusaha berpikir bahwa ada tempat yang lebih baik untuk kalian gitu. Tetap berpikir growth mindset gitu ya. Nah gitu ya, taklid gitu ya. Yang ketiga gitu ya, taklid gitu ya, mengikuti tanpa pertimbangan gitu ya. Jadi seringkali gitu orang kalau kita membicarakan tentang hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti bagaimana yang berhubungan dengan akidah gitu, kan itu seringkali oleh orang tua kita dilarang gitu. Nah itu bisa berbahaya kalau kita menjadikannya taklid gitu ya. Atau kita dalam golongan gitu ya, kita nggak boleh kritis tentang golongan ini gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan jadi taklid gitu ya. Padahal kita tuh mengimani sesuatu itu harus kritis gitu ya. Nah, taklid itu adalah mengikuti pendapat ulama atau tradisi tanpa mempertimbangkan konteks atau alasan di baliknya gitu. Ketergantungan berlebihan pada taklid dapat menghambat pemikiran kritis dan adaptasi terhadap perubahan zaman sehingga umat menjadi kaku dan enggan menerima inovasi gitu. Jadi andaikan kita ternyata andaikan bagus gitu, kita udah dalam Islam, kita di golongan yang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kalau ternyata kita lahirnya bukan di Islam, bukan di Ahlussunnah wal Jamaah, kan orang-orang yang taklid ini sangat kasihan gitu ya. Harusnya mereka growth mindset harusnya lebih kritis. Ya, kemudian umat-umat juga kalau tidak growth mindset kan menjadi kaku gitu, tidak bisa mengikuti zaman inovasi gitu ya, tidak bisa mencari inovasi gitu untuk perkembangan Islam gitu. Jadi inilah yang kemudian banyak sekali membuat Islam itu terhambat gitu ya, karena mereka merasa bahwa sedikit bid'ah gitu, padahal kan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi atau yang memudahkan untuk ibadah itu kan bisa jadi ya untuk sarana ibadah aja gitu. Lalu yang keempat adalah pemahaman tekstual yang kaku gitu. Pendekatan yang terlalu tekstualis dalam memahami ajaran agama dapat mempertimbangkan konteks historis dan sosial, dapat menyebabkan sikap kaku dan tidak toleran. Hal ini menghambat dialog dan perkembangan pemikiran dalam menghadapi tantangan modern gitu. Jadi ya ini ya, terlalu kaku gitu akhirnya. Kalau fixed mindset hanya menerima, tidak berpikir kritis, tidak berpikir analitis gitu ya. Dan tidak mencari inovasi yang lebih baik lagi untuk umat, untuk masa depan. Nah ini lalu dampak fixed mindset terhadap umat bagaimana? Pertama, penolakan terhadap pembaruan dan inovasi. Individu dengan fixed mindset cenderung menolak ide-ide baru dan perubahan, menganggap bahwa kemampuan dan pengetahuan bersifat statis. Sikap ini menghambat kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Padahal kan dalam Islam itu ada yang namanya mujadid gitu. Mujadid yang selalu melakukan pembaruan gitu.
Seperti contohnya Imam Al-Ghazali lah contohnya, yang kemudian saat Islam itu tersudutkan dengan munculnya berbagai ajaran filsafat gitu ya, Imam Al-Ghazali itu kemudian meluruskan. Nah itu ya, banyak mujadid gitu ya, yang selalu memperbarui agama Islam, tapi bukan menyebabkan Islam itu kehilangan intinya gitu ya. Oke, yang kedua adalah kurangnya semangat belajar dan mengembangkan diri gitu ya. Dengan keyakinan bahwa bakat dan kecerdasan adalah bawaan lahir yang tidak dapat diubah, motivasi untuk belajar dan meningkatkan diri menjadi rendah gitu ya. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam komunitas muslim gitu. Jadi ya gitu ya, makanya kenapa banyak orang muslim yang kemudian istilahnya, padahal Islam kok orang Islam itu banyak yang SDM-nya rendah gitu ya. Ya itulah karena ini kesalahan mereka memahami tentang nilai-nilai Islam lah yang membuat mereka menjadi fixed mindset gitu ya. Lalu ketiga adalah sikap dogmatis dan intoleran gitu ya. Fixed mindset dapat menyebabkan sikap yang kaku dalam memahami ajaran agama sehingga sulit menerima perbedaan pendapat gitu ya, atau interpretasi yang berbeda gitu. Sikap ini berpotensi memicu konflik internal dan menghambat kerukunan antar umat. Nah itu ya, karena berbeda pendapat gitu ya, karena mereka sangat kaku, mereka sangat hanya menerima dan tidak mau berpikir kritis, tidak mau berpikir open minded, terbuka. Itulah yang kemudian banyak sekali membuat orang Islam itu tidak bisa bersatu gitu. Padahal seperti berlian gitu ya, kita memiliki ajaran agama ini, memiliki dalil yang sama gitu ya, tapi interpretasi kita berbeda-beda gitu ya. Cara kita memandang itu berbeda, sudut yang kita lihat itu berbeda. Yang itulah kemudian padahal intinya sama gitu ya, berlian itu gitu. Tapi sudut pandang yang kita lihat itu berbeda-beda. Itulah ya. Padahal kan kayak empat imam mazhab itu juga semuanya sama gitu. Tapi kenapa ada empat mazhab? Itu karena ya cara prinsipnya berbeda, pandangannya berbeda, kan itu semua Islam gitu ya. Lalu keempat, ketidakmampuan menghadapi tantangan global gitu. Dalam era globalisasi yang dinamis diperlukan fleksibilitas dan adaptabilitas gitu. Pola pikir tetap membuat individu dan komunitas kurang responsif terhadap perubahan dan tantangan global sehingga tertinggal dalam persaingan internasional. Nah ini ya kemudian yang karena memang kaku, tidak mau berpikir maju, tidak mau menerima perubahan zaman, takut gitu ya. Takut terhadap tantangan yang kemudian membuat umat Islam itu banyak yang sulit mengikuti tantangan global. Walaupun alhamdulillah ya, kalau mulai sekarang gitu ya, banyak komunitas-komunitas yang menyadari pentingnya gitu ya untuk umat Islam bisa menghadapi tantangan global. Seperti ya banyak karena sekarang ya banyak seperti teknologi syariah yang bertebaran gitu. Yang kemudian harus kita dukung bareng-bareng. Lalu apakah ajaran Islam ini memang mendukung growth mindset? Nah, sebenarnya banyak sekali ya dalil-dalil untuk kita sebagai umat Islam itu memiliki growth mindset. Yang pertama adalah pengembangan potensi manusia gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" gitu. Kalau kita menyadari bahwa manusia itu memiliki bentuk yang sebaik-baiknya gitu ya. Apakah mungkin gitu ya bahwa kita itu hanya diciptakan untuk hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh? Yang enggak gitu ya. Maksudnya kalau ternyata memang kita menghadapi suatu hambatan yang sangat besar, itu bukan berarti cuma sampai situ aja titik kalian berkembang, tapi sebenarnya itu adalah hambatan yang Allah berikan kepada kalian agar kalian lebih kuat lagi, agar kalian nanti saat diberikan tantangan yang lebih besar lagi kalian akan siap gitu ya. Ini kemudian kalian bisa melewatinya dan akan membuat kalian semakin kuat gitu ya. Sehingga karena emang manusia itu memiliki potensi yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Seperti hasil penelitian Carol Dweck itu bahwa saat otak kita mengalami stres yang lebih besar gitu ya, mungkin neuron itu bakal banyak yang terputus gitu ya, tapi dia akan tersambung lagi menjadi neuron yang lebih kuat sampai dengan otot gitu ya. Semuanya sama gitu ya. Saat kita kemudian menghadapi tantangan yang besar, saat kita mungkin kalah tapi tidak mati gitu ya, kita nanti saat sembuh akan menjadi lebih kuat lagi gitu. Yang kedua adalah kewajiban mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, hadis ini menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat yang merupakan inti dari growth mindset. Jadi mustahil gitu ya Rasulullah mewajibkan gitu ya, mustahil Islam mewajibkan setiap muslim untuk mencari ilmu gitu ya. kalau andaikan emang ada orang-orang yang batasannya
ada orang-orang yang tidak bisa menerima ilmu. Mungkin gak sih ada orang yang tidak bisa menerima ilmu atau tidak bisa menerima ilmu lebih banyak lagi? Kan gak mungkin. Pasti semua muslim itu udah dikasih, semua manusia itu sudah diberikan potensi untuk bisa menerima ilmu terus menerus, sehingga Allah wajibkan ini gitu, wajibkan untuk kita mencari ilmu. Lalu ketiga adalah menghindari sikap taklid buta gitu ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui gitu. Jadi sebenarnya apakah kita bersikap melepaskan dogma atau kita mengkritisi dogma Islam itu adalah suatu hal yang salah? Tidak ya. Sebenarnya itu adalah hal yang baik gitu ya. Kalau kita benar-benar sampai selesai, maksudnya sampai kita selesai mengkritisi hal tersebut, sampai kita di titik tertentu kita menyadari bahwa Islam telah memberikan jawaban gitu. Nanti saat kita pertemuan tentang membahas purpose gitu ya, tentang tujuan hidup, nanti akan banyak dibahas di situ. Mungkin akan beberapa pertemuan itu juga ya. Lalu keempat adalah penerimaan terhadap perbedaan dan keterbukaan. Kami dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah ini ya. Jadi kan kalau orang yang growth mindset emang jadi open minded gitu ya. Tidak merasa semua orang itu harus homogen, semua orang itu harus sama, enggak gitu. Tapi memang menyadari bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, cara pandang yang berbeda, maka kita harus terbuka gitu ya, terbuka. Karena yang penting itu adalah bersatunya, bukan berpecah belahnya. Nah, lalu yang kelima gitu ya, melihat ujian sebagai sarana pengembangan diri. Nah ini ya, kalau presentisme ada katanya apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu kuat. Kalau dalam Islam kita ada Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Nah ini sedangkan ujian kita itu terus naik gitu ya, terus naik gitu. Nah, apakah berarti ujian yang sekarang ini hanya kita sanggupnya sekarang? Enggak ya, saat kita sudah melewati ujian itu, nanti Allah berikan lagi yang lebih tinggi dan kita melewatinya. Saat Allah memberikan kita jawaban, memberikan jabatan sebagai staff, nanti kemudian setelah kita selesai melewatinya dengan sebaik-baiknya, nanti Allah naikkan gitu jadi ketua gitu ya. Dan terus menaik gitu sampai jadi direktur dan sebagainya gitu. Nah itu ya, agar kita semakin kuat gitu ya. Lalu ke-7 gitu ya, menghargai proses pembelajaran dan usaha gitu ya. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini sama ya tentang kita agar terus belajar dan berusaha gitu ya. Lalu ke-8 ya, menerima kritik sebagai bentuk kasih sayang. Nah, dalam Quran surat Al-Asr ayat 3, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi dalam Islam pun kita memang diperintahkan untuk saling menasihati. Kadang nasihat itu menjadi dalam bentuknya itu bentuk kritik gitu kadang-kali. Dan itu membuat kita sakit gitu. Tapi itu sebenarnya bentuk kasih sayang ya, walaupun cara penyampaiannya mungkin cara orang berbeda-beda, cara tidak sesuai prinsip yang membuat orang itu bisa menerima. Tapi kalau kita sebagai penerimanya, kita yang sudah belajar tentang growth mindset, kita memandang bahwa kritikan itu adalah suatu hal informasi yang sangat penting gitu. Informasi yang sangat penting untuk kita, sehingga kita tuh akan menjadi lebih baik lagi. Menerima kritik lebih baik lagi gitu. Terus seperti itu gitu. Nah, terakhir gitu, bagaimana cara kita untuk membangun growth mindset? Nah, teman-teman, pertama gitu ya. Untuk growth mindset pada diri sendiri, pertama akui dan berdamai dengan ketidaksempurnaan. Nah, ini sadari bahwa setiap individu memiliki kekurangan, alih-alih merasa tertekan, gunakan kekurangan tersebut sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Jadi kita menerima, terus kita menyadari kekurangan kita. Dan kekurangan itu sebenarnya bukan hal yang harus kita asuh, kita asuh baik-baik bahwa kita memiliki kekurangan ini. Tapi yang seharusnya itu adalah kita berusaha untuk apa yang bisa kita tutupi, apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan itu, atau apakah kekurangan itu masih bisa kita hilangkan atau enggak gitu. Jadi berusaha gitu, damai gitu ya, jangan hanya berdamai dengan kekurangan itu gitu. Jadi kan ada orang yang merasa saya memiliki kekurangan memiliki
fisiknya berbeda gitu, fisiknya berbeda, dan kemudian dia menutupi diri. Tapi ada orang juga yang memiliki fisik yang kayak Pak Handi Satriago tadi ya. Pak Handi Satriago kan tadi dalam kondisi dia kakinya hilang gitu ya. Dan kemudian dia memiliki pilihan apa sih, maksudnya kemampuan berjalannya hilang gitu. Nah, dia memiliki kesempatan apakah dia ingin mengurung diri ataukah dia kemudian keluar dan mencapai cita-citanya. Jadi dia sudah berdamai dengan ketidaksempurnaan dia gitu. Lalu kedua adalah meningkatkan keinginan belajar gitu ya, selalu haus akan pengetahuan dan keterampilan baru gitu ya. Ini akan mendorong Anda untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Jadi terus kita berusaha untuk meningkatkan keinginan belajar kita gitu. Walaupun kita sering kali jenuh gitu ya, sering kali jenuh dengan belajar gitu ya. Tapi jangan merasa cukup gitu, seperti Dunning-Kruger gitu. Jangan merasa kita sudah belajar sesuatu dan kita kemudian merasa ahli gitu. Jangan sampai seperti itu ya, karena titik ahli itu nggak akan pernah kalau orang yang terus mencari ilmu nggak akan pernah merasa ahli gitu. Dia akan merasa dia mengalami, saat dia merasa ahli dia akan merasa bahwa dia mengalami Dunning-Kruger. Tahu Dunning-Kruger? Dunning-Kruger itu adalah suatu fenomena di mana seorang merasa bahwa dirinya sudah merasa ahli hanya dengan belajar sebentar. Tapi kita harus selalu merasa Dunning-Kruger itu agar kita tidak selalu merasa ahli, agar kita terus belajar. Lalu ketiga, ubah sudut pandang terhadap masalah. Lihatlah masalah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang gitu ya. Tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini. Jadi saat mereka melihat masalah, jadikan itu upaya untuk mendapatkan pembelajaran. Semua itu ada hikmahnya gitu. Gitu ya. Kesadaran kepekaan kita untuk mendapatkan hikmah di setiap momen itu sangat penting gitu. Keempat, menghadapi tantangan dengan berani. Jangan takut menghadapi tantangan. Lihat tantangan sebagai peluang untuk keluar dari zona nyaman dan mengembangkan diri. Ini juga sama ya. Jadi jangan takut saat menghadapi tantangan. 5, datangi kesempatan baru. Dengan memiliki growth mindset, Anda akan lebih proaktif dalam mencari dan memanfaatkan kesempatan baru untuk belajar dan berkembang gitu. Jadi orang yang growth mindset akan berusaha tidak menghindari kesempatan, tapi dia akan berusaha untuk mencari kesempatan itu untuk dia bisa berkembang. Lalu 6, bangun ketahanan diri, resilience. Lihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bangkit kembali setelah kegagalan dan gunakan pengalaman tersebut untuk menjadi lebih baik. Jadi resilience itu berhubungan dengan ketika kita jatuh, seberapa cepat kita akan bangkit lagi gitu. Resilience. Jadi jadi saat kita berproses pasti ada kegagalan, itu ada. Tapi bagaimana agar kita bisa melenting kembali ke atas atau resilience, bangkit kembali, itu adalah bagaimana cara kita langsung mencoba mengevaluasi diri gitu. Kemudian berusaha lagi gitu. Lalu 7, hargai proses usaha. Fokus pada proses dan usaha yang Anda lakukan, bukan hanya pada hasil akhir gitu ya. Setiap langkah yang Anda ambil adalah bagian dari pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi jangan fokus pada hasil. Kadang emang Allah sendiri tidak nilai kita dari hasil kita. Karena hasilnya Allah yang kasih gitu. Allah ridho atau enggak, udah waktunya untuk kamu atau enggak untuk mendapatkan hasilnya. Tapi dari usaha kamu itulah Allah akan memberikan pahala. Apakah kamu dapatkan hasilnya atau enggak, itu mah Allah ya. Dan bukan dari situ juga kita dapatkan pahalanya, tapi dari prosesnya kita dapatkan pahalanya gitu. 8, fokus pada proses bukan hanya udah ya. Nah, hasil sama aja ya ternyata. 9, terima dan manfaatkan kritik gitu ya. Yang tadi udah dijelaskan, lihat kritik sebagai umpan balik yang membangun, gunakan kritik untuk mengevaluasi diri dan mencari cara untuk perbaikan. Yang ke-10, kembangkan kreativitas dan inovasi ya gitu. Bersikap terbuka terhadap ide dan sudut pandang baru. Nah, ini open mindset. Ini akan open minded gitu. Ini akan mendorong Anda untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif terhadap masalah. Selalu mencari feedback gitu ya. Kemudian mencari feedback gitu ya. Sebenarnya kalau kita mengembangkan suatu produk gitu ya, mengembangkan suatu bisnis gitu, kita tuh akan selalu butuh loh yang namanya kritikan atau feedback, karena dari situ kita menemukan masalah yang kemudian kita tuh akan berusaha untuk memperbaiki itu untuk produk kita dan kemudian meningkatkan kualitas dari produk-produk kita gitu ya. Itu feedback itu penting gitu. Sehingga dari situ dari masalah-masalah yang muncul dari kritikan-kritikan itu akan biasanya muncullah inovasi-inovasi yang berusaha untuk menyelesaikan solusi itu. Kayak gitu ya.
Lalu yang kemudian kalau kita ingin mendidik anak gitu ya, agar dia tidak menjadi fixed mindset bagaimana? Kan tadi di awal-awal kita sudah membahas uh, 5 statement anak yang kalah main bola. Kita akan memberikan apa statementnya. Nah ini ya, jadi bagaimana sih agar kita bisa mendidik anak atau ya gitu ya, ada anak didik kita agar mereka memiliki growth mindset. Yang pertama, berikan kebebasan untuk memilih aktivitas ya gitu. Jadi seringkali orang itu terkekang karena memang orang tuanya sudah mengekang aktivitasnya gitu. Dukung anak dalam memilih aktivitas atau hobi yang mereka minati gitu ya. Keterlibatan dalam kegiatan yang disukai dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Kadang kita merasa udah tahu gitu ya, merasa kita kamu jangan ikutin ini, jangan ikutan ini gitu. Karena takutnya kamu gagal gitu. Lalu sebagainya gitu. Padahal kan itu nanti akhirnya mengekang mereka gitu, mereka membuat mereka takut duluan. Padahal ya udah nggak apa-apa, nanti dia gagal, nanti kita kemudian kasih feedback apa yang terjadi sebenarnya yang membuat dia gagal, dan kemudian apa yang harus dia perbaiki gitu. Lalu kedua, dukung anak belajar hal baru gitu, sama juga ya, dorong anak untuk mencoba hal baru dan belajar keterampilan baru. Nah ini kalau kita asalnya mengekang gitu ya, kalau sekarang kita mendorong gitu ya, belajar hal baru. Dukungan Anda akan membantu mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Gitu ya. Lalu ketiga, berikan rasa percaya diri, tingkatkan rasa percaya diri anak dengan menunjukkan kepercayaan bahwa mereka bisa memiliki masa depan yang baik. Jadi ya itu, memberikan rasa percaya diri mereka dengan cara growth mindset tadi, bahwa pengetahuan kita akan terus berkembang loh gitu ya. Keempat, biarkan anak menghadapi tantangan. Izinkan anak untuk mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan tanpa intervensi berlebihan. Hal ini membantu mereka belajar mengatasi kesulitan dan menemukan solusi sendiri gitu ya. Jadi itu ya, anak itu harus bagaimana agar anak itu semakin meningkat kemampuannya adalah dengan mereka bisa mengatasi tantangan itu dengan sendiri gitu. Kelima, ajarkan anak untuk tidak takut berbuat salah. Bantu anak memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan bukan sesuatu yang memalukan. Ini akan mendorong mereka untuk mencoba hal baru tanpa rasa takut gagal. Jadi mereka tidak takut untuk gagal gitu ya. Gitu ya. Karena mereka kayak sudah baal gitu dengan kegagalan, dan mereka sudah tahu bagaimana kalau mereka mengalami kegagalan, dan mereka terus melakukan evaluasi gitu. Assalamualaikum Ji. Keenam, baca buku bersama gitu ya. Mengajak anak membaca buku adalah salah satu cara bagus dan mudah untuk membangun growth mindset sejak kecil. Diskusikan alur cerita dan ajak anak berpikir tentang bagaimana karakter dalam buku tersebut mengatasi tantangan. Jadi ini ya, dari membaca buku itu biasanya, bahkan sekarang ya di Swedia atau di Denmark. Sekarang tuh anak tuh udah belajar tuh nggak pakai gadget lagi kurikulum mereka, jadi pakai buku lagi. Karena katanya kalau pakai gadget itu mengurangi kemampuan analitis mereka. Jadi orang tuh kadang lebih pintar itu saat baca buku gitu. Nah, karena ya dari baca buku itu ada alurnya, ada mereka benar-benar paham secara terstruktur gitu dan sebagainya gitu. Ketujuh, pujilah usaha bukan hasil. Fokuskan pujian pada proses dan usaha yang dilakukan anak, bukan hanya pada hasil akhir gitu. Misalnya, katakan, saya bangga dengan kerja kerasmu dalam menyelesaikan tugas ini. Jadi pujilah gitu ya. Jadi pujilah usahanya, prosesnya, bukan hasilnya gitu ya. Jadi story itu lebih penting daripada to be-nya gitu, sebagai jadi apanya. 8, ajarkan pentingnya proses bukan hanya hasil. Ini udah ya. Bimbing dengan contoh nyata gitu ya. Anak sering meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, tunjukkan sikap positif dan growth mindset dalam kehidupan sehari-hari Anda sebagai contoh bagi mereka. Jadi kalau kita ingin anak kita growth mindset, maka kita sendiri juga harus growth mindset gitu. Jadi kitanya sendiri harus ya saat menghadapi tantangan berani gitu, saat melihat hambatan kita tahan gitu ya, dan sebagainya. 10, ajari gitu cara berpikir out of the box gitu. Latih anak untuk berpikir kreatif dan mencari solusi alternatif untuk menghadapi masalah gitu. Ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan problem solving yang penting gitu ya. Jadi ya ini ya, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah itu harus dilatih agar mereka bisa menyelesaikan masalah lebih efektif lagi. Bagaimana cara saat mereka menghadapi masalah, bagaimana sih kamu mau menyelesaikan masalah itu lebih efektif lagi, lebih efisien lagi gitu. Dari sanalah kemudian akan menciptakan inovasi-inovasi gitu.
Nah, lalu bagaimana sih agar masyarakat kita ini menjadi growth mindset selain memang diperbaiki ya, maksudnya pemahaman umat Islam tentang agamanya. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang menekankan kepahaman gitu ya. Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu kan banyak sekali hanya tentang hafalan gitu ya, lintas juga tentang hafalan gitu ya. Walaupun hafalan itu bagus gitu. Dengan hafalan gitu, dengan menghafal, hafalan itu akan menjembatani kita gitu dengan bagaimana cara kita menyerap pengetahuan gitu ya. Kalau kita menghafal sesuatu, maksudnya apa, maka kita akan lebih bisa menjadi jembatan. Tapi kadang orang yang menghafal seringkali tidak memahami apa yang dia hafal. Jadi ini ya gitu ya. Jadi sistem pendidikan di Indonesia perlu lebih menekankan pada pemahaman konsep dan penerapan praktis daripada sekedar kemampuan menghafal, mengadopsi metode pengajaran gitu ya. Jadi yang mendorong pemecahan masalah, diskusi, dan eksplorasi ide akan meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi kalau atau dulu ya Plato gitu ya. Plato di akademianya itu dia itu tidak mengajarkan secara hafalan gitu. Plato yang sekolah pertama gitu ya. Tapi dia itu mengajarkan anak-anak itu berdiskusi. Dari situlah itu sekolah filsuf kan. Jadi dari situlah anak-anak itu dilatih untuk berpikir kritis, analitis. Kedua, budaya mengapresiasi kegagalan sebagai pembelajaran. Masyarakat Indonesia perlu mengubah stigma negatif terhadap kegagalan dengan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Membiasakan individu untuk mencoba hal baru dan mengambil resiko akan memperkuat mentalitas belajar sepanjang hayat. Jadi seringkali ya kalau orang gagal itu di Indonesia ya dianggap ya tidak mampu aja gitu. Padahal sebenarnya itu masih dalam proses gitu, dalam proses. Karena saat orang udah di puncaknya baru dipuji-puji. Tapi mereka tidak tahu prosesnya itu panjang gitu ya. Mereka udah pernah mengalami kegagalan. Tapi saat gagal seringkali orang itu malah menghina gitu ya. Gitu ya. Jadi harusnya saat gagal itu kita berikan ketika membangun gitu. Bukannya mengkerdilkannya gitu. Ketiga, penghargaan terhadap proses dan dedikasi gitu. Memberikan penghargaan tidak hanya pada hasil akhir, tapi juga pada proses dan usaha yang dicurahkan akan mendorong individu untuk menghargai belajar dan berkembang. Terlepas dari hasil yang diperoleh gitu ya, penghargaan. Kayak gitu ya. Nah, ini ya itu ya penting ya bahwa yang kita hargai itu bukan hanya hasilnya gitu ya. Karena emang banyak orang menilai hasil akhirnya aja gitu ya, tidak menilai prosesnya. Lalu 4, pola asuh yang mendukung kemandirian gitu ya. Nah, ini sama ya tadi. Budaya inklusif dan mendorong inovasi gitu ya. Mendorong budaya yang lebih egaliter dan terbuka terhadap ide-ide baru akan menciptakan lingkungan yang mendorong pemikiran progresif dan inovasi, mengurangi elemen feodal seperti hierarki yang akan membuat individu merasa lebih bebas dan berkreasi. Jadi banyak banget feodalisme itu kan kayak ya yang memiliki aset yang berkuasa gitu ya, feodalisme. Jadi kadang orang itu hanya mau mengikuti apa yang diperintahkan atasannya aja, tidak mau mencoba berpikir kritis gitu. Nah, ini kan hal-hal yang masih banyak di masyarakat kita yang membuat masyarakat kita masih fixed mindset. Nah, itu ya harus dikurangi dan membuat masyarakat itu berani untuk cari solusi bareng-bareng. Tidak hanya bergantung pada yang di atas saja. Keenam, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Ini mengajarkan keterampilan seperti pengendalian emosi, empati, dan komunikasi efektif sejak dini akan membantu individu memahami tantangan dengan lebih baik. Nah, ini ya. Keterampilan ini penting untuk menerima dan memanfaatkan umpan balik sebagai alat pengembangan diri. Nah, jadi inilah ya maksudnya harus terus berkembang gitu ya, kesadaran untuk ya bukan hanya tentang keterampilan sosial dan emosional aja, tapi segala kecerdasan itu bisa terus berkembang. Nah, ini kalau di masyarakat itu adalah bagaimana mereka agar semakin berkualitas lagi tentang keterampilan sosial dan emosionalnya. Karena kan kebanyakan masyarakat masih kemampuan sosial itu keterampilan interpersonalnya masih kurang gitu ya. Bagaimana berhubungan dengan orang lainnya, komunikasinya masih
kurang. Nanti kan diajarkan nanti di pertemuan selanjutnya tentang komunikasi asertif dan sebagainya. Lalu emosionalnya juga bagaimana banyak sekali masyarakat itu sangat mudah untuk tersulut gitu ya. Maksudnya apa itu? Sumbu pendek gitu, sebutan sumbu pendek, tidak mau berpikir kritis dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu tentang apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjadi growth mindset itu. Nah, bersambung. Nah, ada pertanyaan sampai saat ini? Pada baru datang. Hadi ada pertanyaan atau yang ini juga? Oke. Bisa bagaimana? Kan tadi ada yang menyebutkan atau menjelaskan takdir ya. Ada takdir kan takdir ada beberapa dan malah. Ya. Itu kan Coba? Iya. kalau malah bisa. Nah, kan tadi mundur itu contohnya kayak yang tadi Pak bilang tadi perempuan jadi perempuan laki-laki dan mundur itu yang contohnya yang universitas tadi. Kalau misalnya kita tuh udah berjuang pengen agak curah dikit ya, ada seseorang yang cerita gitu, dia tuh udah belajar sampai udah berapa tahun gitu dia punya, sehingga dia tuh kalau lolos dari PTN itu kalau itu udah dia tuh sedih gitu. Akhirnya dia di swasta, dari swasta itu dia milih jurusan yang nggak favorit gitu, atau yang biasa gitu, dan itu minim nanti keluar kerjanya gitu. Nah dia tuh ada yang bilang saudaranya kenapa di situ gitu jurusannya, itu dia tuh dong gitu, sehingga dia tuh dong, abis gimana dong ini ya gimana kerjanya gitu, soalnya si saudara itu bilang kenapa bisa bilang ke dia bahwa jurusannya jelek karena teman saudaranya tuh ada yang jurusannya sama kayak dia gitu, sehingga jangan di situ jurusannya masuk jurusan itu soalnya ya gitu deh susah cari kerja, sehingga kalau PNS juga nggak bisa atau apalah. Nah bagaimana cara untuk mengatasi daun si teman aku gitu? Nah sebenarnya kalau kuliah ya, aku mengkritis kuliah itu. Jadi sebenarnya kuliah itu bukan untuk mencari kerja ya sebenarnya. Jadi mau jurusan apapun susah, mencari kerja itu emang sulit karena orang yang lulus kuliah itu tidak disiapkan untuk mencari kerja. Benar, tidak disiapkan untuk mencari kerja, hanya untuk mendapatkan pengetahuan aja. Jadi kalau untuk menyiapkan untuk siap mencari kerja, untuk siap di dunia pekerjaan itu emang harus sendiri lagi, harus ada effort lagi gitu ya. Jadi emang sebenarnya kalau akademis itu mereka tuh untuk mencari ilmu, dan dari ilmu itu terserah apakah mereka jadi pengajar, biasanya antara jadi pengajar atau membuka lapangan pekerjaan, itu harapannya, bukan untuk jadi pekerja. Nah itu ya. Tapi sebenarnya, nah itu ya harus disadari, mau jurusan apapun mencari kerja itu memang sulit gitu ya, sama-sama sulit semuanya. Tapi gitu ya, dari situ, tapi kita tuh gini loh, Allah itu menciptakan kita sama waktunya gitu ya. Orang yang kerja sebagai direktur sama orang yang kerja sama jadi OB kan usahanya sama. Allah, kita sama-sama usahanya sama, kemudian waktu yang dihabiskannya sama, tenaga yang dihabiskannya sama, tapi kok Allah kasih rezekinya berbeda ya. Nah kan itu aneh ya. Tapi padahal sebenarnya rezeki Allah itu ya sama juga. Allah kasih rezeki itu laksana air bah lah. Bagaimana apa yang kita keluarkan harusnya kita dapatkan sama. Jadi kalau orang yang punya yang jadi sebagai direktur itu mungkin dia dapatkan gajinya sama, tapi pengeluarannya juga ya sebanding lah, maksudnya banyak juga. Nah orang yang kemudian ya sebagai OB itu dia mengeluarkan usahanya sama, tapi dari mungkin rezeki yang melalui pekerjaannya itu berbeda gitu ya, berbeda. Tapi dia mungkin bisa mungkin dapat rezeki dari yang lain, dan dia pengeluarannya juga nggak sebanyak yang direktur. Nah itu ya dalam konsep rezeki. Tapi sebenarnya perbedaannya juga gitu ya dari bagaimana mereka memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Jadi kalau direktur ini memang dia benar-benar udah mengeluarkan potensi yang dia miliki. Dia tidak mengkreditkan pikirannya.
Tapi orang yang di OB ini mungkin dia belum benar-benar mengeluarkan potensi yang dia miliki. Mungkin aja dia kalau ternyata dia memaksimalkan potensi dia, mungkin aja dia bisa jadi direktur gitu. Nah itu. Jadi memang masalahnya adalah ada orang yang memaksimalkan potensinya, ada yang tidak gitu. Jadi kalau emang pekerjaan itu dengan jurusan itu kadang kala tidak harus sejalur gitu, tidak harus sejalur. Tapi bagaimana kita akhirnya nanti memaksimalkan potensi yang Allah telah berikan. Nanti kita akan bicara tentang purpose. Nah, di purpose lah nanti teman-teman bakal tercerahkan lah bagaimana cara memetakan. Nah, itu kalau konsep Rizky, tapi sebenarnya kalau yang tadi lagi gitu ya, kalau kita memahami lagi, memaknai lagi gitu ya, tentang apakah hasil itu gitu ya, ada itu benar-benar di luar kendali kita gitu. Allah sudah menetapkan kamu nggak diterima di jurusan itu. Itu emang Allah yang udah tetapkan, di luar kendali kita. Masalahnya, apakah dari kita gagal itu kita dapat dosa? Enggak kan. Tapi kita dapat dosa kalau kita nggak sabar. Nah, harusnya kita mendapatkan pahala itu dengan kita sabar. Nah, kalau andaikan kita diterima, nah itu apakah kita akan dapat pahala? Kan enggak. Tapi dari bagaimana kita responnya, apakah kita sabar atau syukur, itu baru kita dapat pahala. Jadi kalau kita ternyata saat kita udah diterima kita bersyukur, nah itulah kita dapat pahalanya di situ. Nah itu ya kalau konsep pahalanya gitu. Jadi kalau dari konsep rezekinya sama kita ngeluarin usaha waktu sama, harusnya kita dan kalau ternyata kita potensi yang kita keluarkan juga udah benar-benar sama gitu ya, udah kita maksimalkan potensinya sama, harusnya kita rezekinya juga sama. Insya Allah tetap sama gitu. Tapi kalau dari segi pahalanya, saat kita mencapai sesuatu, itu bukan dari situ kita dapat pahalanya, tapi dari respon kita, sabar atau syukurnya. Gitu. Nah gitu. Gimana, puas gak? Tapi kalau misalnya orang itu menganggap bahwa ya karena udah belajar beberapa tahun, sehingga dia tuh nggak masuk PTN, jadi sampainya tuh dia tuh bodoh atau gimana, kurang ya benar atau gimana gitu. Nah itu masalah growth mindset. Jadi mungkin kalau secara growth mindset ya, dari ilmu growth mindset, dia mungkin harus ada sebenarnya ya itu harus ada effort, maksudnya mungkin dia sebenarnya aku nggak tahu ya, mungkin aja dia benar-benar udah memaksimalkan potensinya, tapi tapi Allah itu kayak gini lah ceritanya. Ini ada cerita yang menarik cerita menarik di surah Al-Kahfi. Tahu nggak cerita Al-Kahfi yang bagaimana Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir kan? Ya. Cerita Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Nah, ada titik di mana mereka itu membantu ada di satu kampung. Nah, ini menarik ya, surat Al-Kahfi itu ada di tengah-tengah Al-Quran. Jadi kadang orang ada masalah itu, kadang yang dibukanya surat Al-Kahfi. Nah, saat orang itu lagi di jalan, mereka berdua ada di suatu kampung. Kemudian itu mereka tuh meminta kepada kampung itu untuk menjamu mereka gitu, karena mereka haus gitu ya. Tapi kampung itu benar-benar pelit. Gitu. Kampung itu benar-benar pelit. Lalu kemudian Nabi Khidir ada tembok gitu, yang mau jatuh gitu, ada yang mau runtuh. Nah, tembok ini tuh ada tembok di suatu ruangan gitu, suatu ruangan rahasia gitu. Nah, tembok ini kemudian oleh Nabi Khidir dibetulkan. Nah, Nabi Musa kan bertanya, kenapa kamu gak minta upah? Kita kan lagi haus gitu, lagi butuh perbekalan. Nah, Nabi Khidir kemudian menghentikan pelajarannya di situ ya. Nah, berarti jadi guru Nabi Musa. Nah, Nabi Khidir kan mengatakan, kenapa dia membetulkan tembok itu adalah karena di balik tembok itu ada harta anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa andaikan tembok itu terbuka, kan anak-anak yatim itu dapat hartanya ya. Tapi apakah itu waktu yang tepat? Enggak. Itu bukan waktu yang tepat untuk anak-anak itu dapat balasannya. Tapi Allah itu, karena kalau mereka dapatkan harta itu di saat mereka masih kecil, pemikirannya masih sama seperti itu, mungkin aja mereka akan menyalahgunakan hartanya itu, malah akan dimanfaatkan oleh warga-warga yang pelit itu. Tapi saat mereka nantinya dewasa, dan kemudian mereka tahu di situ ada ruangan rahasia yang berisi harta-harta ayahnya, maka mereka tuh udah lebih dewasa.
pemikirannya dan sebagainya, dan sehingga harta itu akan lebih bermanfaat untuk mereka. Nah itu ya, jadi kalau kalau ternyata memang udah emang sama Allah itu ditunda, kamu bukan waktunya kamu untuk diterima di PTN ini, belum waktunya gitu. Mungkin aja nanti ada waktunya, ada peluang ternyata dia tuh mendapatkan pekerjaan, kan orang mau jadi pekerjaan gitu ya, melalui kuliah. Mungkin aja ternyata saat dia masa gap year itu dia mendapatkan pekerjaan yang langsung dapat pekerjaan gitu ya, untuk yang lebih baik, atau dapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri, bisa aja seperti itu gitu ya. Karena banyak orang yang gap year itu malah dapat kesempatannya tuh kuliah di luar negeri, dan banyak kesempatan lainnya gitu, selama mereka masih bersetujuan kepada Allah. Nah itu ya, jadi memang dalam konsepnya itu Allah itu memberikan balasan itu bukan sesuai keinginan kita gitu, tapi sesuai waktu, suasana, dan tempat yang tepat gitu. Semuanya udah tepat saat kita benar-benar pantas untuk saat kita benar-benar bisa memanfaatkan rezeki itu dengan semaksimal mungkin gitu sih. Mungkin itu aja kalau dari pemahaman Akang ya, maksudnya. Jadi mungkin kalau dari teman-teman Nisa sendiri mungkin belum tentu bisa langsung menerimanya, tapi mungkin lama-lama emang waktu yang akan menjawab semuanya gitu, waktu yang akan menjawab gitu, kayak gitu sih. Ya, ada lagi? Jam tambahannya Oke. Ya. Berdasarkan kajian dari Kiai Haji Atian Ali, Ya. terbagi menjadi dua. Satu takdir absolut, kemudian takdir berdasarkan usaha kita atau ikhtiar. Jadi kalau takdir absolut tidak bisa dipastikan ya, hidup dan mati. Berdasarkan ikhtiar, sedangkan takdir berdasarkan ikhtiar, kita punya usaha sesuai kemampuan masing-masing ya. Jadi makanya kalau kita meninggal dunia atau di akhirat, bukan dipertanyakan sama malaikat karena nakir untuk berapa hartanya atau secara kuantitas. Betul. Tapi akan dimintai pertanggungjawaban kenapa mati dengan cara seperti itu. Gitu. Maka ini informasinya dari Kiai Haji Atian Ali langsung. Betul. Ya. Terutama di YouTube sekarang namanya Masjid Istiqomah Bandung tentang takdir dan ikhtiar gitu. Masya Allah. Iya bagus ya insight-nya dari Adi, emang ya, karena bukan nanti kita udah mencapai apa aja gitu. Di dunia tuh udah dapat apa aja, nanti yang ditanya di akhirat itu. Tapi kamu itu kamu mati dalam keadaan apa gitu. Sudah membawa bekal apa aja. Itu ya. Itu ya. Jadi bagaimana kita tuh kalau masalah takdir, kita harus bagaimana agar kita bisa menerima takdir itu adalah kita menjadi apa sih yang benar-benar penting untuk kita kita sesali dan tidak sesali gitu. Gimana Panji, ada pertanyaan? Cukup. nanti insya Allah ada rekamannya dan nanti juga ada PDF-nya. Jadi di YouTube itu di deskripsinya ada link untuk PDF-nya ya, di situ bisa download. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.